Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, jamaah salat subuh di Masjid Al-Badar yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, dulu Allah setelah menciptakan malaikat, berikutnya urutan berikutnya bukan manusia tapi jin. Jin oleh Allah ditaruh di bumi. Tujuan awalnya untuk memakmurkan bumi. Hadirin, direkam oleh Al-Quran bahwa Allah menciptakan malaikat, berikutnya urutan berikutnya jin, bukan manusia. Jin ketika ditaruh di bumi itu melakukan pertumpahan darah. Tidak tahu yang diperbutkan apa. Insya Allah tidak jauh berikutnya dengan manusia. Insya Allah tidak jauh. Berebutan harta tahta wanita. Ya. Sekarang Indonesia mulai semarak berebut untuk 2024. Ana sing potongane gak mayokno ngono ya budal lah ya. Kita buka Al-Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, nggih. Ayat 30. Nggih. Akan, nggih. Ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Ingat waktu itu ada peristiwa besar, yakni Allah berfirman kepada penduduk surga, namanya malaikat, aku hendak menjadikan manusia. Kelak nanti saya taruh di bumi untuk memakmurkan bumi. Malaikat demo, qalu, malaikat demo, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah Gusti, panjenengan membikin atau menjadikan manusia ditaruh bumi. Apakah kemarin jenengan lupa? Kemarin kan ada jin membikin pengerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Apa kami ini tidak cukup? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini para malaikat apa tidak cukup senantiasa dan terus menerus bertasbih dumateng panjenengan, memahasucikan dumateng panjenengan? Apa tidak cukup? Kok jenengan bikin eksperimen lagi? Setelah jin berikutnya ada nenek moyang manusia namanya Adam. Kalau nenek moyangnya jin namanya Abul Jan, mbah biang keroknya jin. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebenarnya aku jauh lebih mengetahui daripada kamu yang tingkat pengetahuanmu sangat terbatas. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, hadirin, kata malaikat dengan protesnya, apa kami ini senantiasa bertasbih, berwirid,
memahasucikan panjenengan belum cukup. Kata Allah cukup, cuma kurang afdol. Kata Allah, aku kepingin mengetahui apa gerak dan action manusia dalam rangka untuk membangun peradaban manusia. Istilah di Muhammadiyah, amal usaha. Gak cukup gawe wirid tok. Jelas? Ya. Termasuk ini membongkar ya apa yang mau di subhanallah ya. Subhanallah. Hadirin, saya barusan ada cerita ke telinga saya 2-3 hari yang lalu. Masjid Jogokarian di Jogja yang dikelola oleh anak-anak cabang Muhammadiyah. Saya tidak tahu persis apakah ada jamaah Jawa Timur, terutama Surabaya, yang kebetulan pernah berkunjung ke sana. Memang tiap hari ada studi banding, tiap hari. Termasuk dari luar negeri, jadwalnya itu padat untuk studi banding. Untuk studi banding. Saya ngalami jamaah subuh di sana 2 kali. Memang Jogokarian itu dianggap berhasil kalau sholat subuh hampir persis mendekati Jumatan. Itu baru berhasil. Baru berhasil. Iya. Sementara Gonsaman Al-Badar, ya tadi ini 2 sop gak jangkep. Itu pun ada daya tarik rawon. Rawon tak gak gitu ya. Ada daya tarik. Subhanallah. Jogokarian tidak pakai. Jadi Jogokarian itu harapannya masjid itu baru dikatakan sukses kalau subuh jamaahnya mendekati Jumatan. Mendekati Jumat. Subhanallah. Jelas ya? Baik. Saya tidak tahu persis ceritanya, tapi jamaah dari Surabaya ini nampaknya akrab dengan takmirnya Ustadz Jazid. Ustadz Jazid takmirnya ini itu telepon sama jamaah yang dari Surabaya yang pernah berkunjung ke sana. Bapak, di sebelahnya Masjid Jogokarian itu ada sepetak tanah plus ada rumah bangunan, insya Allah lumayan besar. Konon mau ditawarkan ke Selowam, rumah sakit yang yang berlogo salib. Begitu. Kata takmir marani sama yang punya, sampean kok gak nawakno nang masjid sih? Kok langsung nawakno ke rumah sakit? Tak pikir masjid iso tuku ta? Allahu Akbar. Sampean ngelepas berapa sih? 16 miliar. Oh. Akhirnya takmir Jogokarian nelpon sama yang jamaah Surabaya, Bapak, saya butuh pinjam uang 16 miliar untuk nebus. Saya butuh pinjam toh, biar itu tidak dipakai oleh Selowam. Dijawab lewat telepon, tolong saya dikasih waktu 1 bulan berembuk sama keluarga. Hadirin, persis 1 bulan jamaah yang Surabaya telepon ke Jogokarian, takmir Masjid Jogokarian, saya mohon maaf tidak bisa meminjami Anda sesuai dengan kesepakatan keluarga. Loh, kok begitu Pak? Masalahnya saya tidak meminjami, tapi menginfakkan dana 16 miliar cash and carry. Jadi bukan pinjam. Allahu Akbar. Mohon maaf, malaikat tidak bisa seperti ini. Harus manusia. Harus manusia. Harus manusia. Cuma saya belum dapat bocoran Surabaya mana dan orang itu siapa. Itu yang belum dapat bocoran. Tapi jelas jamaah itu dari Surabaya. Subhanallah. Subhanallah.
Jelas ya? Jadi 16M hari itu cash and carry dibobol lewat rekening. Kata Allah, aku ndak cukup awakmu cuma ngelintir tasbih. Saya butuh action, tindakan nyata. Begitu. Dalam rangka jejak-jejak yang ditinggalkan oleh peradaban manusia. Subhanallah. Jelas ya? Jadi sebelum keberadaan manusia muncul, yakni mbah kita Adam, di sana sudah ada yang namanya kelompok jin, cuma membuat pertumpahan darah. Siapa yang menyelesaikan? Nanti kelanjutannya. Lanjut surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf surat yang ke-7, ayat kita ini 10. Nggih, silakan. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di muka bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tapi dari kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad makkannakum fil ard. Dan benar-benar kami Allah telah menempatkan, wahai sekalian umat manusia, tempatmu di bumi. Kelak kamu mati di bumi, tempatmu di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Di bumi kami menjadikan sumber kehidupan dan penghidupan. Qalilam ma tashkurun. Mohon maaf, sedikit sekali mereka yang bersyukur. Oleh karena itu sekali waktu khalifah yang kedua Umar itu berdoa, Allah maj'alni khalil. Ya Allah, jadikan kita ini, kami ini umat yang sedikit, umat yang sedikit, umat yang kecil. Kecil tapi benar. Gitu loh. Akeh tapi ombyoan ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Mari kita lanjut tafsirnya ini. Hadirin, manusia itu disetting ditaruh di bumi. Adapun ada manusia berlayar di lautan lepas selama 3 bulan, itu gak murung mampir nang pelabuhan, nyetok sayur mayur, nyetok ikan, nyetok bahan bakar, ya mampir ke darat. Sumber penghidupan di sini. Pak Muntari sekarang ada di setting orang ngelencer ke Mars. Nggak tahu biayanya berapa triliun. Jadi bukan astronot, tapi dipandu oleh astronot. Jadi astronot sedang meneliti, orang yang ngelencer ini diajak ke sana dengan pembayaran yang fantastis, cukup mahal. Kalau di Mars itu bahan bakunya dari sini. Membawa minum, membawa bahan makanan yang sudah jadi kapsul, itu dari bumi. Di Mars tidak ada warung, tidak ada ya. Jelas? Allahu Akbar. Tempatmu di bumi, kelak kamu mati di bumi. Ya, subhanallah. Kelak kamu mati di bumi. Hadirin, panjenengan, tapi kalau lihat sebelum subuh Pak, atau habis isya baru bagus. Panjenengan habis ini monggo mirsani, jadi arah sepedahan atau mobil arah ke Krian, jadi putar balik Bundaran Waru itu mau menuju ke tempat saya, itu jenengan lurus, serot lurus, tidak sampai belok Medaeng, harus lurus. Sampai di sana di Brimob, ngulon mana ada putaran balik, mau menuju ke Surabaya. Begitu di pom bensin jenengan mandek, jenengan foto. Ada bangunan namanya Grand Heaven, itu hotel mayit, 8 lantai. Jadi jenengan mandek di pom bensin, jenengan foto dulu. Grand Heaven, hotel mayit. Semalam dengan mayatnya, kalau besok mau dibakar, mau dikremasi, semalam itu harganya
per kamarnya 100 JT. Begitu. Jadi keluarganya semuanya ikut karena besok menyaksikan suami atau bapaknya mau dikremasi, dibakar. Menghabiskan solar 120 liter. Hadirin, kenapa ini kok dibakar? Si jasad casing dibakar, debunya dimasukkan botol, nyewa perahu, diecer-ecer di laut, di Kenjeran, di tengah laut, diecer-ecer. Kira-kira maksud dan tujuannya apa? Hadirin, dalam ilmu perbandingan agama, di sana mereka kelompok Hindu yang aliran Bali beda dengan Hindu aliran Mojokerto. Awal yang tua itu Mojokerto, Pak. Kalau Mojokerto Hindu Mojokerto itu meninggal dikubur. Tapi kalau aliran Bali itu dibakar. Kenapa kok dibakar? Mereka kepingin menghilangkan jejak identitas, biar tidak ditanya sama malaikat, langsung masuk nirwana, masuk surga. Jadi identitasnya hilang, langsung mlebu swarga. Nurut pandangan mereka. Jadi malaikat dibujui. Faham? Malaikat dibujui. Allahu Akbar. Ya. Habis ini kita ke sana. Lihat, oh ngene tibake hotel mayit itu. Subhanallah. Megah, besar. Insyaallah 8 lantai. Lampunya, oh subhanallah, bagus. Itu ya. Baik. Jadi kita ini meninggal bukan taruh di tengah laut, diecer-ecer debunya tinggal menghilangkan jejak identitas, ditaruh di bumi, taruh di balik tanah. Islam itu praktis, murah, efisien. Nah kalau begitu nyewa perahu sudah harganya berapa? Tadi yang nyewa hotel, yang punya duit semalam 100 JT. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Baik. Berikutnya 11. Lanjut. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka akan sujud, kecuali iblis. Dia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami Allah benar-benar telah menciptakan Adam, nenek moyang manusia. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuknya dengan indah dan bagus terukur. Tsumma qulna lil malaika, kemudian kami Allah berfirman kepada penduduk surga, yakni kelompok malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudlah, berikanlah penghormatan kepada Adam. Fasajadu, semua serentak sujud tanpa berpikir panjang, sebab mereka mengingat yang memerintahkan Allah. Illa iblis, ada istisna, pengecualian, exception. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia iblis tidak termasuk orang yang mau bersujud. Kenapa kok muncul iblis? Ndok endi nalari iblis kok nyelonong masuk? Ndok endi nalarnya di mana? Hadirin, tadi di Al-Baqarah 30 Allah menciptakan jin ditaruh di bumi, mereka geger, saling menumpahkan darah. Oleh Allah, jin yang senior, yang jenius disuruh menyelesaikan persoalan kawan-kawannya. Jin yang senior jenius ini berhasil, disuruh menyelesaikan persoalan kawan-kawannya, berhasil. Nah, karena berhasil, oleh Allah dikasih penghargaan. Penghargaan itu reward. Jin yang berhasil ini akhirnya oleh Allah ditarik di surga, sekelas dengan malaikat, satu kelas, karena dia memperoleh penghargaan dan waktu itu masih suci.
Namanya penghargaan, berarti luar biasa, ditaruh di surga. Subhanallah, subhanallah. Nah, begitu Allah memberitahu sebentar lagi menciptakan Adam, jin yang satu ini kelompok sekelas dengan malaikat, seluruhnya disuruh untuk memberikan penghormatan sujud kepada Adam. Malaikat yang asli dari cahaya seluruhnya sujud memberikan penghormatan tanpa berpikir panjang lebar. Sementara Abul Jan yang ditarik di surga itu mokong, nggak mau. Sekarang namanya bukan jin, namanya ablasa atau iblis. Apa artinya iblis? Sama sekali tidak ada nilai kebajikan. Itu iblis. Atau gampang putus asa. Arti yang lain iblis adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iblis. Jadi iblis ini bukan dari malaikat, bukan. Kana minal jin. Di surat Al-Kahfi, dia bagian dari kelompok jin yang barusan berhasil menyelesaikan persoalan kawan-kawannya. Karena berhasil dikasih Allah penghargaan sekelas dengan kedudukan malaikat. Tapi begitu menciptakan Adam, dia iblis tidak masuk atau tidak mau orang yang memberikan penghormatan. Lu sama Allah dikudang, sama Allah dikudang. Pak Uun, Allah ngudang karo iblis iku, Allah iku dep-depan apa mingkur? Yes. Allah ngudang iblis iku, Allah iku dep-depan karo iblis apa mingkur? Jawab. Lho lha kok mingkur? Lapa kok mingkur? Dep-depan, bahkan jarak dekat. Iblis itu kepethuk Allah, ero welo-welo gamblang, terang teroco. Keyakinan iblis kepada Allah 2000%. Dadak ndok kene ono PKI. Allahu Akbar. Ono menungso Indonesia gak percaya karo Tuhan. Dari mana makhluk PKI ini? Dari komunis, dari Soviet 1848. Gedene ndok ngene Soviet, dadak saiki ndok Cina. Ya Allah, Cina, no Cina. Ya. Cina itu mayoritas komunis, tidak mempercayai wujud keberadaan Tuhan. Lah wong iblis lho percaya. Lho iki lho. Dep-depan nyuruput ngombe kopi, ngomong-ngomongan. Lha apa mingkur padane manten anyar ae. Kok ro nek manten anyar? Sampeyan tanya Pak Muntari ya, sampeyan tanya. Allahu Akbar. Dep-depan. Iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2000% lebih keimanan iblis kepada Allah. Cuma iblis tidak amal soleh, tidak mau patuh, tidak mau taat, walaupun yang memerintahkan Allah. Apa alasan iblis gak gelem hormat kepada Adam? Iblis jawab, lu dikudang sama Allah. Lu iblis jawab, wong ditanya kok. Iblis punya hak jawab. Subhanallah. Iblis begedutnya luar biasa. Yes, lanjut. Iblis dikudang sama Allah. 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala, Allah ngudang, dikudang sama Allah. Ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Iblis, kenapa sih potonganmu gak gelem sujud kepada Adam? Toh aku yang nyuruh. Kenapa? Why? Mengapa? Subhanallah. Iblis punya jawab, punya hak jawab sesuai dengan kapasitas. Qala,
Iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari Adam. Anak kemarin yang barusan jenengan emplek-emplek dari tanah liat campuran dengan air. Ana khairum minhu. Awas sampean ya, nek begedut kayak ngene potongan iblis. Allahu Akbar. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Lebih baiknya di mana? Khalaqtani min nar, panjenengan wahai Gusti, jenengan ciptakan aku dari api. Sementara dia jenengan emplek-emplek dari tin, dari tanah. Aku lebih baik. Tanah diinjak-injak, kotor, tempatnya di bawah. Sementara saya bergejolak naik ke atas. Itulah api. Kata argumen iblis. Allahu Akbar. Rebo dilantik dadi bupati, rebo dilantik dadi bupati, bupati sing lawas mati. Dadi ini wakil dilantik wedok. Durung ganep 3 wulan dicekel KPK, dijak nang Jakarta nglencer, dilebokno penjara. Bupati wedok. Teko Sulawesi, Kolaka apa Koloka? Ya. Belum genap 3 bulan. Allahu Akbar, subhanallah. Boleh jadi waktu dilantik begedutnya luar biasa. Cekal KPK drop, habis. Udah. Subhanallah. Subhanallah. Ana bupati wedok sing lanang dicangking bolak-balik, ben wulan nglencer nang luar negeri. Ben wulan hampir keliling ke mancanegara. Ben mulai nggawa sepeda cilik yang harganya 60 JT, ana sing 90 JT, sepeda ontel iki 90. Ya Allah, gak nalar saya. Tapi sayang, Kabupaten Probolinggo termasuk urutan termiskin, 4 termiskin di Jawa Timur. Dia bupati di Probolinggo, wedok. Sak sing lanang dicokok KPK, sekarang tidur di asrama. Allahu Akbar, subhanallah. Bupati Probolinggo urutan ke-301, disusul Banjarnegara 302, disusul Koloka perempuan 303. Koloka itu 303. Berikutnya ada, insya Allah segera menyusul. Insya Allah segera menyusul. Allahu Akbar. Jawa Timur kalau kejuaraan gitu termasuk insya Allah juara. Dalam hal bupati dicekel KPK. Sidarjo, ya Allah. Mojokerto wali kota bupati, Turkiai Mojokerto, pretel entek, habis. Ketularan ngulon Jombang, ketularan ngulon maneh Nganjuk, ya Allah, ya Allah. Kono entek. Subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi orang yang mengatakan bahwa dia lebih baik boleh jadi gara-gara mari dilantik. Awas kon, dilungkas di ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Itu satu argumen yang dibangun iblis. Dua kata iblis, tapi ini tafsir. Dua, lawang aku wong orang senior kok dipimpin arek wingi dikon memberikan penghormatan. Saya tidak mau, saya senior. Kenapa dipimpin anak kemarin suruh memberikan penghormatan? Saya tidak mau. Saya jauh di sini TIY, aku luwih senior. Kok gak dipilih jadi? Allahu Akbar. Alasan ketiga, ya Allah, subhanallah. Iblis iki sing cocok dikongkon natar majelis ulama. Iya. Apa alasan ketiga? Aku mau menyembah selain Allah. Disuruh menyembah penghormatan kepada manusia berarti syirik. Aku tidak mau. Saya hanya kepada Allah. Hebat ya, argumennya iblis hebat ya.
Luar biasa iblis ini. Ya Allah, ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Kok ndok kene ana komunis iki lho ya apa? Dan apa benar komunis mulai bergerak pelan untuk bangkit? Yes. Yes. 3 patung diorama para jenderal sudah dilenyapkan oleh penguasa. Ya. Jenderal Haris Nasution, Jenderal Soeharto, serta Sarwo Edi sudah lenyap. Tidak ada di diorama tempat untuk, subhanallah. Orang Aceh marah. Kalau patung diorama menghanguskan PKI, memberangus PKI, itu boleh diminta sama penggagasnya. Maka orang Aceh marah. Lidah api yang ada di atas Monas itu urunannya orang Aceh. Kalau saya minta bagaimana itu? Yang beratnya 30 kilo. Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka bergerak pelan dan pasti. Subhanallah. Dan kapan hari putra putri PKI termasuk anaknya Aidit mendesak pemerintah disuruh minta maaf karena nyembelih para PKI. Apakah dibalik? PKI duluan yang nyembelih para kiai. Pada waktu 48 ada di Madiun. Subhanallah. Tahun 55 ikut pemilu, mereka masuk 3 besar. Kenapa kok bisa begini semua termasuk 65 membuat makar? Sebab penguasa Orde Lama hubungan mesra dengan PKI amat sangat, begitu, amat sangat mesranya. Jelas? Baik, kita tinggalkan sejarah kelam masa lalu. Jadi iblis ini dikudang sama Allah. Kenapa kamu ndak? Lho apa ini gak dep-depan? Apa ndak percaya? Percayai nemen. Iya, percayai nemen. Tapi mengatakan aku lebih baik. Jelas? Begitu. Berikutnya lanjut 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Qala, Allah berfirman, qala fahbit minha, keluarlah kamu dari surga, keluar. Sebab kamu begedut, anta tatakabbaro, kamu begedut, kamu sombong, dan kamu termasuk orang yang hina. Jenengan bawa pulang ya surat Al-A'raf ayat 13. Di surga jin ini, Abul Jan ini sudah di surga, begedut ditokno. Lah sampean karo aku begedut iso gak mlebu kira-kira? Faham molak-maliknya argumen ini? Surga itu tempat kesucian. Di sana tempat tawadhu. Tidak ada sombong en begedut. Ini nyatanya dikeluarkan. Jelas? Nah sampai yang begedut, pintu surga nutup rapat. Tapi entoh demikian, hadirin ibu bapak saudara, wis ditokno, tapi iblis iki sik nglimbeng ndok nggone terasnya surga, sik nglimbeng ae. Ketoke metu ku abot ketoke, sebab ndok kono full ana wifi, ana ya lengkap ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, iblis mengajukan sederet permintaan, lo dituruti sama Allah. Permintaan pertama, lanjut 14. Iblis menjawab, bila aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah Gusti, beri aku umur panjang sampai hari pembangkit.
Beri aku usia panjang. Dalam rangka menjerumuskan anak cucu Adam. Sebab saya dijustifikasi, saya dinilai menjadi orang yang tercelah dan dikeluarkan dari surga. Beri aku umur panjang. Sama Allah dijawab itu. Lanjut. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Qala innaka minal mundharin. Baiklah, baiklah. Khusus permintaanmu kali ini saya kabulkan. Kamu dikasih penangguhan umur yang panjang sampai hari pembangkit. Jadi iblis ini umurnya jutaan tahun. Sejak Adam belum diemplek-emplek, dia sudah ada. Sampai nanti hari pembangkit. Subhanallah. Itu ya. Baik. Akhirnya iblis wadul. 16. Lanjut. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Qala, iblis mengatakan, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah Gusti, disebabkan karena panjenengan telah menyesatkan aku. Loh, ya apa? Sampeyan niku ojo ngomong kaya ngono. Lak niru iblis. Ya Allah Gusti, disebabkan karena panjenengan memberikan aku sakit. Sakit itu kesalahan sampean. Iya. Iya. Gak duwe-duwe iku ya kesalahan manusia. Lapor sampe nek kecepit baru bengok kaing-kaing nang oleh Tuhan. Tapi waktu enak Tuhan gak tahu dicangking. Alhamdulillah gak tahu dicangking. Tapi nek kecepit baru bengok nang Allah. Ya ini potongan iblis. Ya Allah Gusti, disebabkan karena panjenengan menyesatkan aku, menjustifikasi, memberikan penilaian bahwa aku sesat, maka seluruh anak Adam ketika menuju as-sirat al-mustaqim tak halang-halangi, tak deproi. Saya halang-halangi supaya mereka tidak sampai menuju ke sana. Tak halang-halangi, saya tidak pernah putus asa. Begitu semboyan iblis. Subhanallah, subhanallah. Jelas ya. Jadi sampean begitu ada halangan, ada rintangan, ada ujian, begitu. Oh jadi nyalano sapa-sapa. Ya Allah, ya Allah. Ono paman gara-gara ndak omah sak minggu. Iya. Boleh tagihanku macet kabeh. Paman nggo sial tibae. Lah pokok kepotokan paman sing gak lapo-lapo sampean potokno iki. Menyalahkan orang lain. Termasuk nek diterusno Allah yang disalahkan. Subhanallah. Subhanallah. Allah gawe dina gak tepak ki apa? Ketemu Rebo Legi, aku nagih gak cocok iya. Ndak ada Rebo Legi pon Kliwon itu lah gaenane Mataram. Itu tinggalannya Jogja. Awalnya untuk ngatur perekonomian, urusan pasar, cek ada rasa keadilan. Dadak saiki dilebokno terop. Ya Allah, ya Allah. Inilah pintere wong Jawa utak-atik matuk urusan kalender. Sudah terlanjur Pak Musa ngomong kalender. Setelah ngaji ini jenengan bisa memiliki kalender Muhammadiyah terbitan 2022. Saya tunjuk koordinatornya yaitu Pak Uun. Berikutnya kalau di sini Pak Muntari. Jadi dua orang ini saya tunjuk sebagai koordinator untuk jenengan kepingin memiliki kalender Muhammadiyah 2022. Sebab barangnya sudah ada di rumah, kemarin dikirim dari Suara Muhammadiyah Jogja. Setengah bulan yang lalu saya sudah ngurus di Jogja, kemarin sudah dikirim. Hadirin, apa keunggulan kalender Muhammadiyah dibanding kalender yang lain? Ada 6 keunggulan yang tidak dimiliki kalender lain. 1, tahu awal Ramadan. Tahu awal Ramadan. Awal Ramadan nanti 2 April. Tahu awal Ramadan.
sekaligus tahu akhir Ramadan. Ramadan kita genap 30 hari. Kalender Muhammadiyah sudah dihitung hingga 2067. Tidak ngitung-ngitung lagi. Sampai 2067. Ketiga, tahu kapan 9 Dzulhijjah, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Tahu. Yang keempat, tahu kapan gerhana matahari, gerhana bulan. Di situ ada awal akhir. Kelima, tahu bayang-bayang matahari 1 tahun 2 kali, yaitu Mei dan Juli. Ketika mendirikan benda jam 4 lebih 28 menit, bayang-bayang kita tarik, itulah kiblat. Sebab saat itu posisi matahari di atas Ka'bah. Di sana asar, di sini asar, di sana zuhur. Di sana zuhur. Di sana zuhur. Kurang lebih 10 menit. Di situ ada keterangan semua di kalender Muhammadiyah. Yang keenam, keunggulannya buat mereka yang kepingin tahu, besok itu mulai tanggal baru miliknya Qomariyah. Di kalender Muhammadiyah selalu memberitahu 1 tahun ada 12 kali. Dan itu pernah dipraktekkan oleh mahasiswa YIN Syariat, oleh dosen yang kebetulan berafiliasi Muhammadiyah, dipraktekkan ke Kenjeran. Maghrib ini bulan baru apa belum? Terkait dengan surut pasangnya air. Selama 12 kali pertemuan di Kenjeran. Alhamdulillah di kalender Muhammadiyah gak bereset satupun. Tidak bereset sedikit pun. Jelas? Ya. Jadi saya tunjuk kalau habis ngaji ini mau kepingin, berarti Pak Uun harus segera ke rumah saya bareng dengan saya. Begitu. Kalau nunggu besok ya monggo. Nanti sekitar jam 10, jam 11 di Parani Jamaah Pandaan sudah pesen 200 eksemplar. Sudah pesen 200 eksemplar. Jamaah dari Pandaan. Itu tiap tahun. Tiap tahun. Kemarin dari Masjid Al-Manar Sepanjang sudah tak kirim 80. Cash and carry sudah tak kirim 80. Segera dibagikan ke ranting-ranting kemarin. Kita kembali apa Pak? Saya ke Jogja itu naik bis itu, iya. Sama kulaan, iya. Begitu. Nanti setelah ngaji ya. Iya. Jadi permintaan iblis ini pertama usianya minta dipanjangkan. Yang kedua, permintaan iblis seluruh penjuru dikepung sama iblis. Seluruh penjuru arah dikepung sama iblis. Yes, terakhir 17. Summala'atiyannahum, kemudian benar-benar kami akan mendatangi mereka, ndoproi mereka, saya mengganggu mereka dari semua arah. Mim baini aidihim, dari arah depanmu tak doproi. Hadirin, arah depan itu apa? Arah menuju akhirat. Ibadah kita selalu diganggu sama iblis. Sholat itu tidak perlu ke masjid, yang penting sholat. Di rumah juga sholat. Di rumah juga sholat. Jelas? Ya. Iblis selalu menghalang-halangi. Terus. Tidak perlu haji umroh. Duitmu gawe tuku omah, dipetak-petak kecil dari kamar, dari kos-kosan, oleh duit. Kon gawe haji gitu loh. Jelas? Iya. Terus ke depanmu, ke akhiratmu dihalang-halangi sama iblis. Wa min khalfihim, masa lalumu di belakangmu, masa lalumu dihalang-halangi sama iblis. Dosamu terlalu banyak. Jangan kamu wirid, jangan itikaf di Masjid Al-Badar. Allah tidak akan mengampuni. Dosamu terlalu banyak. Masa lalumu ditutup sama iblis. Kita dibuat ragu-ragu.
Subhanallah. Dari depan, belakang. Dari arah kanan, wa an aimanihim, dari arah kananmu. Arah kananmu, kamu mau berbuat baik, amal infak sedekah, diganggu terus sama iblis, diganggu. Infak sedekah gak perlu akeh. Sing penting iku titik tapi ikhlas. Iku omongane iblis. Lah ini ana ustaz sing ngomong ngono ya anu. Infak gak perlu akeh, sing penting ikhlas. Nah nek padha-padha ikhlas, 50.000 gak ikhlas, lebokno 500 gambare kethek baru ikhlas. Saya masih di rumah nyimpen gambar kethek itu, tinggal satu-satunya tak simpen. Allahu Akbar. Itu diganggu terus sama iblis. Syarat infak sedekah 2, bendanya dicintai, semakin gede semakin dicintai, tapi semakin abot. 2 ikhlas, gandeng. 2 ini include, 2 ini include. Tapi masih banyak, masih ada mubalek yang tidak paham. Sing penting ikhlas. Nah nek ikhlas, nyumbang masjid, nyumbang panti asuhan gak perlu akeh. Wong ikhlas iku semakin titik semakin ikhlas. Itu konsep iblis. Jelas? Jelas? Konsep iblis. Kita tinggalkan Joko Karian. 2 bulan yang lalu saya ditelepon sama yang punya rumah sakit Surya, ada di Sepanjang, miliknya Prof. Sugeng. Jamaah saya lama, termasuk anak-anaknya jadi santri saya ngaji. Saya ditelepon sama beliau, Ustadz Musa, sampean duwe amalan Muhammadiyah di kecamatan Anda di Gayungan itu apa? Ada Bu, TK Abal 50, istri saya jadi bendara. Kekurangannya apa? Mau naik lantai 2, sekarang belum naik. Tolong saya dikasih proposalnya. Iya. Setelah dicek, disetujui, di rekening saya dibobol 250 juta. Sekarang sudah sedang dikerjakan. Subhanallah. Rumah tahfidz Quran di Jember, besan beliau meninggal, diselesaikan lantai 3, lantai 4. Rumah tahfidz Quran di Semolowaru, pendek kata dia bulan itu mengeluarkan dana hampir 1 M, termasuk di rekening saya dibobol 250 juta. Sekarang masih sisa 1 juta, 100 di rekening saya. Subhanallah. Jelas ya? Allahu Akbar. Subhanallah. Itu iblis masuk. 1 M kudu kono. Konon TE. Iya. Dunia itu persis minum air laut, semakin diminum semakin haus. Tidak ada habisnya. Itulah dunia. Dunia itu menipu. Paham? Dunia ini tempat tipuan. Sementara awak dhewe gelek ketipu menyangkut urusan dunia. Balik ke kalender Muhammadiyah. Tiap awal tahun, awal Ramadan dan akhir Ramadan, Muhammadiyah gadek biaya, cukup ngetokno kalender. Sementara pihak sana, Kementerian Agama, tiap tahun awal Ramadan gawe ru'yat. Berapa harganya ru'yat 2 kali, awal Ramadan dan akhir Ramadan? 8 miliar. 8 miliar. Sementara kalendernya Muhammadiyah cukup 25.000. Itu 1 tahun. Sampai bagi ben wulan itu mek cuma ya Allah. Oh ya Allah. Aduh. Subhanallah. 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 Jadi kalau Pak Uun habis ini bisa langsung mampir ke rumah saya, langsung sudah bisa membawa makhluk bernama kalender terbaru 2022. Wa naimanihim, dari arah kananmu kebaikanmu didobroi sama wa an sama ilihim, arah kirimu
arah kiri itu maksiatmu, dugemu, kafemu. Arah kiri itu maksiat. Sama iblis dihiasi dengan bentuk keindahan. Contoh, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Saya ustad, jarene ustad. Ono jamaah, ustad tak ajak pembukaan kokof kafe saya, jenengan yang buka soporo barokah. Lu aku lu cok gobloke manut. Sebab jerene amplope kandel, sing ngongkon Pak Uun. Tibake kandele amplop icrik, dadi abot, panjane icrik, ya. Begitu. Jere Ustaz Abdul Wasian, lapo amplop kandel wong cuma icrik gaya apa yoan. Guyonannya begitu. Saya di kafe, mari ndongani, ya, baik. Dikai kafe ya. Anaknya kurang ajar. Ustadz, itu tadi kafe, sekarang ada yang lebih afdol. Cap kuntul, ya Allah, cap kuntul. Cap kuntul. Aku iki ustadz, lapo kon kei kuntul iku lapo? Ustadz, al-afu. Mohon maaf, ini penghormatan. Nyenengan tok ustadz baru sing tak kei kuntul, liyane gak tau tok kei. Penghormatan. Lo dalilnya penghormatan itu. Paham ya? Iki lo hebatnya iblis itu. Dalilnya penghormatan. Apa gak tak saduk arek kaya ngene iki? Ya Allah. Begitu rayuannya iblis itu step by step, tahap demi tahap. Ndak pernah putus asa. Data aku gelem sak seloki, mabuk, ditampani karo wedok-wedok. Wes 16. Wes gak sida dadi ustad, sida dadi al-kuclukun. Terakhir. Iblis mampu 4 arah. Depan, belakang. Samping kanan, samping kiri. Saya bawa pulang sebagai kesimpulan. 2 arah iblis tidak mampu. Saya pertahankan mati-matian dan saya bawa pulang. Arah atas dan arah bawah. Sinyal kepada Allah selalu di sini. Ada komunikasi dengan Allah. Sinyal dengan Allah saya terus dibesarkan. Rukuk dan sujud ke bawah. Dari atas mengharapkan rahmat ilahi, dari bawah selalu mengharapkan rahmat. Rahmat itu dari atas. Iblis tidak mampu. Yang dari bawah mengharapkan turunnya rahmat kasih sayang Allah. Adakan rukuk dan sujud, jangan pernah berhenti. Salat tidak ada pensiun, apapun bentuk dan kondisinya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.